Pertama, nikmat diadakan oleh Allah. Tidak pesan pada Allah ingin jadi manusia, Allah menjadikan kita manusia. Yang kedua, kita diperpanjang usia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Padahal kata ahli langit mah kita hanya 70 tahun, 80 tahun hanya 1,5 jam. Kekal di sana. Betul, Bu? Tapi kalau kita rela dilihat lagi makhluk-makhluk yang lain, kita memang mengungguli. Karena apa? Karena kita ingin dijadikan khalifah, wakil Allah di muka bumi ini. Maka segala sesuatu yang ada di daratan, di lautan, di udara untukmu manusia, utamanya untuk ibu, untuk bapak. Karena bapak adalah wakil Allah. Maka kaget bin ajaib yang dikatakan wakil tidak tahu dengan yang mewakilkan, tidak kenal Allah. Maka tertipulah orang-orang yang lupa Allah. Bihaqqi la ilaha. Lalu yang ketiga, nikmat dari Allah, kita banyak lupa Allah. Dikala lupa itu kan sumbernya maksiat, betul Pak? Dikala lupa kita gibah, mitnah. Dikala lupa kita dolim, hasud. Dikala kita lupa Allah, berlaku kita kerja-kerja yang tidak diridhoi Allah. Lalu evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Oh ternyata banyak lupa dibanding ingat. Oh ternyata banyak maksiat dibanding taat. Tapi kasih sayang Allah, Allah masih memberikan jatah waktu sampai usia kita sampai 50, 60. Itu nikmat dari Allah. Dan waktu masih yang ada sampai sekarang ini adalah apa? Fasilitas dari Allah. Entah sejam, entah 2 jam, entah 2 minggu, entah 2 bulan, entah 20 tahun. Ini adalah fasilitas dari Allah, akan diapakan. Maka tatkala ingat Allah biqauli la ilaha, sebaik-baik menggunakan fasilitas yang datang dari Allah. Mudah-mudahan Allah abadikan. Amin. Bihaqqi la ilaha. Ingat Allah. Yang mana yang gerak? Yang dzikir terus ingat. Maka adzikru la yatrukuka. Dzikir yang ditanamkan, dihidupkan di kolbun ibu, dihidupkan di kolbun bapak, tidak akan meninggalkan bapak, tidak akan meninggalkan ibu. Bu, suka lupa, suka ingat kita. Sering lupa, sering ingat. Sering lupa. Maaf ya, bukan berarti saya menyangka bapak dan ibu ini sama-sama aja taubat di tempat yang mulia ini. Jadi sering lupa. Tapi bapak berproses ingin menuju Allah, ingin ingat Allah. Allah ngasih kepada bapak, Allah ngasih kepada ibu. Lalu melalui talqinu dzikri, melalui ijazah kata secara umum. Lalu bapak ditanamkan kalimat hak, kalimat takwa itu. Dan kadang-kadang sering kita waktu mengucapkan la ilaha, di waktu berjamaah ataupun di waktu sendiri, sering lupa seringnya. Betul, sering lupa. Paling-paling dari 165 minimal maksimal lebih, itu yang lebih baik. Tapi kadang-kadang ingatnya Allah tidak pas 165, mungkin ada 30, betul, mungkin ada 60. Dan kadang-kadang mungkin banyaknya tidak ingat dalam hati. Tapi proses itu Allah menghargai bapak tetap. Allah menghargai ibu tetap. Ternyata ibu tiba-tiba di dapur suka ingat. Ataupun di sawah, di ladang, di kebun. Tiba-tiba terenyuh jiwa. Ingat Allah. Nah, berarti dikir ibu pada Allah. Allah tidak meninggalkan ibu. Yaitu dikir yang ditanamkan tidak meninggalkan. Yang paling didambakan dan dirindukan oleh kita, mudah-mudahan dzikir yang tidak meninggalkan kita itu, menyertai kita itu, tatkala kita berpisah ruh dan jawa dan jasad kita, pada terakhir napas terakhir keluar, yang kita harapkan adalah disertai dzikir. Amin. Kalau memang disertai dzikir, dzikrullah itu, maka husnul khotimah. Amin. Itulah keuntungannya dzikir. Itu.
Karena zikrullah tatkala ibu mengucapkan la ilaha, hikmatul kamilah, hikmah yang sempurna. Biha, dengan mengucapkannya ibu ataupun bapak kepada ucapan la ilaha, wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Di waktu ibu konsentrasi benar, bapak konsentrasi benar, penuh penghayatan dengan mengucapkan la ilaha, hidup ruhnya, hidup jiwanya, hidup kolbunnya. Di waktu itu sudah tidak ada jarak antara ibu dengan pemilik semesta alam. Siapa? Allah. Maka Allah itu sendiri mendidik ibu. Wa yatalaqal ilman laduni, mengajarkan ilmu langsung, laduni dari Allah langsung. Tapi bukan wahyu. Kalau kata wahyu untuk Rasul Allah dan Nabi Allah, inspirasi ajalah, ilham aja. Kekuatan jiwa ibu mesti itu benar. Karena denyut jantung ibu, ruh ibu, sir ibu dalam keadaan hudur, hadir, hudurul qalbi ma'allah, hadir hati ingat Allah. Maka yang diterima oleh ibu, maka yang diterima oleh bapak mutlak itu dari hakikat dan Allah yang maha mendidik, yang maha memberi, yang maha mengasihi. Lalu falau alima al kafiru bisirri la ilaha, kalau seandainya tahu orang-orang kafir kepada rahasia la ilaha, kalau seandainya tahu apa yang di kolbun ibu, apa yang di kolbun bapak, enaknya, lezatnya dikir itu. Walaupun mereka memiliki intan berlian seluas pantai lautan, memiliki uang triliunan dolar, lalu Allah bukakan kepada mereka apa yang di kolbun bapak, apa yang di kolbun ibu. Dibukakan dalam arti terbuka jiwa, ruh jiwa dia. Lalu Allah mendudukan dalam kolbunnya, ataupun memperlihatkan, maka mereka walaupun bertahun-tahun mereka akan suka cita menantinya. Kalau harus antri, dan kalaupun harus dibeli, mereka akan merelakan kekayaan, uang triliunan dolar dan intan berlian demi meraih apa yang didambakan oleh bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu jangan merasa dalam keadaan hidup kita kadang-kadang kulak canggung bagja diri kan beda-beda, anu kaya anu miskin, laras bu. Tapi kan ibu dipilih Allah terbaik, bapak dipilih Allah terbaik, dikasih yang mengabadikan bapak dan ibu. Tidak akan abadi orang yang tidak memiliki kemahabenaran Allah. Abadi bagaimana? Ia akan diabadikan nanti di hari kekal setelah hidup ini. Lalu hidup yang sebenarnya hidup. Karena di sana khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka untuk mengejar target itu, karunia Allah yang tak terhingga, keabadian ibu, keabadian bapak, supaya dosa terampuni dan pahala Allah yang tak terhingga dikasihkan. Walaupun hidup kita di umur 70 tahun, 80 tahun banyak dosa dibanding taat, tapi karena selalu menyandar kepada Allah, maka Allah yang mengampuni, Allah yang meningkatkan derajat ibu, Allah yang meningkatkan derajat bapak. Akhirnya khalidina fiha dalam arti di surganya Allah. Amin. Khalidina fiha di surga firdausnya Allah. Amin. Bihaqqi la ilaha. Untung luar biasa, tak terhingga. Tatkala terenyuh jiwa sampai kepada sirri dikirnya, sudah tembus dari fuadi, muncul dauqiyah di fuadi, mungkin rindu datang kepada Allah, cinta kepada Allah, meyakini. Tembus lagi kepada sir, rahasia dibuka. Setelah rahasia dibuka, muayyanatul ghaib, terbukalah perkara yang gaib. Yang gaib majazi, dan tujuan dari zikir itu bukan membuka yang dohir majazi, yang gaib majazi. Apalagi dengan zikir ini adalah membuka yang gaib hakiki. Siapa? Allah. Karena Allah itu ad-dohir al-batin. Berkata dohir, oke, Allah segala-galanya.
berkata batin, Allah juga segala-galanya. Karena dohir dan batin pada hakikatnya tidak pisah dari dat. Siapa yang namanya dat? Allah. Yang menyifatinya siapa? Rahman, Rahim, Kudus, Salam, Mukmin, Muhaiminul, Azizul, Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, itu semuanya sifat yang menyifati kesempurnaan Allah. Karena sifat-sifat kesempurnaan Allah yang tertulis 99, yang kita ketahui, yang tidak ketahui, hanya Allah yang memilikinya. Tidak mungkin bisa makhluk menghitung. Hanya Allah yang memiliki semuanya. Triliunan pun juga lebih, karena sifat Allah yang maha sempurna. Tapi dengan mengenal 99 juga sudah mengenal semuanya. Karena Allah maha sempurna. Bihaqqi la ilaha. Lalu Bapak mengucapkan la ilaha, yuqarribuka. Allah mulai mendekatkan Bapak kepada Allah. Maka qalbuka ma'a rabbika. Hati Bapak beserta Tuhan Bapak. Di waktu makan ingat Allah, waktu minum ingat Allah, makan minum ingat Allah, makan minum di rahmat Allah. Untung tak ada yang lebih rahmat. Ibu makan ingat Allah, Bapak minum ingat Allah. Ibu makan ingat Allah, Bapak minum ingat Allah. Ibu makan di rahmat Allah, Bapak minum di rahmat Allah. Abadi. Sehebat apapun kekayaan, popularitas, jabatan, ilmu, dan segala-galanya, tapi hati kita lupa pada Allah, hanya di alam mulki dan ditinggalkan. Sehebat apapun tidak mengabadikan kita, terus ditinggalkan. Setiap napas keluar ke dalam sedang bepergian dan tidak akan kembali, dan tidak bisa ditarik kembali lagi walaupun kita pakai kekuatan alam. Waktu yang barusan semenit kita tidak bisa narik kembali. Untung Bapak sedang duduk bersimpuh di haribaan Allah melalui zikrullah, maka benda mati dan benda hidup pun akan Allah jadikan saksi untuk keberkahan, kemenangan Bapak di hadapan Allah. Itu janji Allah. Bihaqqi la ilaha illallah. Semuanya berarti. Lupa Allah, suara kita, napas kita hanya berterbangan bersama angin. Yang kedudukannya hanya di alam mulki. Tidak lewat ruang angkasa. Apalagi ke sana lagi, ke satu, kedua, ketiga, kelima. Apalagi kalau istilah dimensi tasawuf alam mulki, yaitu alam nasib, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Tidak, hanya di mulki saja, di nasib. Suara kita, napas keluar ke dalamnya kita. Tapi tatkala dihidupkan dengan ucapan kalimat la ilaha, hidup hatinya yang wala sautin wala harfin, tidak ada aksaraan, tidak ada suaranya. Rahasia Bapak saja dengan Allah. Itulah dzikir hofi. Maka abadi. Dzikir yang itu apa? Itu dzikir hofi itu ada hadisnya. Ada keterangannya, ada. Khairul dzikri dzikrul khafi. Sebaik-baik dzikir, dzikir khafi. Bahkan dan dalam hadis yang lain, adzikru la tasma'uhul hafadah, yajidu ala dzikri tasma'uhul hafadah. Dzikir yang tidak terdengar, yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat hafadah, yang suka menulis amal kebaikan Bapak, malaikat raqib, yang menulis kejelekan Bapak, malaikat atid, itu tidak bisa mendeteksi, hanya tanda-tanda saja. Itu sabda Rasulullah. Yajidu ala dzikri tasma'uhul hafadah. Mengungguli kepada dzikir yang terdengar oleh malaikat hafadah. Bisab'ina di'ban, dengan 70 lipat ganda unggulnya. Itu luar biasa. 70 itu sabda Rasul. Bukan hanya 70 dalam bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10, 70. Itu kata 70 itu saking mengunggulkannya. Seperti firman Allah,
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang sedekah jariah mengeluarkan uang 100 ataupun 1000, Allah mengganti 700.000 kalau 1000. Tapi sebenarnya bukan 700.000 dalam arti jumlah 700.000, karena Allah memberikan kekuatan lagi dalam ayatnya, mentaukidi lagi, yaitu apa? Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan sekehendaknya yang tak terhingga. Maka 70 jaga itu hanya rahasia Allah yang sangat dahsyat luar biasa. Bihaqi la ilaha. Dan zikir yang di hobi ini akan melahirkan jadbah. Apa jadbah? Tarikan. Jadbah pertama akan datang memasuki jadbah ruhaninya. Indah, sejuk, merasa mesra bersama Allah di waktu zikir. Itu sudah mulai ruhaniahnya hidup. Yang kedua ditingkatkan oleh Allah akan mencapai jadbah ilahiyah, yaitu jadbah tarikan Allah hanya kepada Allah, selalu dirindukan oleh ruhnya, terus cintanya hanya kepada Allah. Itulah dzikrullahi akbar. Tapi saya juga tahu yang sebenarnya kata orang misalnya tidak maksud talqin, mendengar intip aja, oh gitu ucapannya. Lalu diterapkan oleh dia akan jadi jadbah ilahiyah. Enggak. Yang ada akan jadi jadbah nafsaniyah. Sebab logika yang menghalanginya gengsi. Sama ucapannya tapi tak serupa. Serupa ucapannya tapi tak sama. Maka nikmati. Misal di sini ditalkin dulunya misalnya 4 orang, 5 orang ikut yang lainnya tapi tidak niat mau talkin. Diterapkan kalimat itu jadi hobi, bukan hobi. Jadbahnya nafsaninya. Siapa yang jadbah nafsaninya? Gurunya dari sananya, ya iblis. Iblis a'rafu billah, marifat kepada Allah, kenal Allah, mengenal Allah. Tapi hati, kalau di manusia, hati nuraninya tidak mengagungkan, hanya kesombongan. Nah, dikarenakan apa? Ya iblis karena lama ibadahnya. Ya iblis karena merasa hebat diciptakannya. Nah itu sifat-sifat itu kadang-kadang masuk di manusia. Di manusia. Karena gengsi kita. Masa kita harus sama-sama belajar dikir sama orang yang begini misalnya. Kan kita ini luar biasa kekayaan. Jabatan, ilmu, popularitas. Jadi ya udah. Maka lihat kadang-kadang dikirnya. Kadang-kadang orang yang merasa hebat dalam arti ilmu ataupun dalam arti jabatan ataupun dalam arti popularitas, apa sajalah yang menjadi hijab. Kalau kata Syairul Mursyid, angkat dzikirnya la ilaha illallah. Biasa waktu ditalkin la ilaha illallah. Lalu praktekkan, enggak mau dia menggerakkan, hanya udah aja isyarat. Itu menurut saya Muhammad Iqbal ataupun Muhammad Mursafi itu masih tabi'in nafsi, tabiat dirinya itu kuat. Maka usahakan bagi orang-orang yang seperti itu, keraskan suaranya supaya pecah tabiat nafsunya. Biqauli la ilaha bidorbin sadidin biqauli la ilaha pukul. Akhirnya pesah, akhirnya rebah, merasa hamba yang butuh dengan Allah. Kalau sudah merasa hamba butuh dengan Allah, akhirnya sadar. Kenapa kita mendiskriminasi orang? Padahal urusan ibadah bagi orang yang sudah memahami kebenaran Allah, yang membenci ataupun yang memuji tidak ada pengaruh kalau sudah sampai kepada ruhani. Kenapa? Karena zikrullah yang kita amalkan ini bukan urusan kepada orang benci, bukan urusan yang memuji, urusannya kita dengan Allah. Maka kita yang butuh, Allah yang tidak butuh. Oleh makhluk kita yang butuh.
Sehebat apapun kita kan pemberian Allah. Mau ilmu datangnya dari Allah, mau jabatan datangnya dari Allah, titipan semuanya. Mau kekayaan datangnya dari Allah. Kenapa menjadi penghalang kepada orang, kepada dat yang memberi, kepada dat yang mengasihi, kepada dat yang melindungi, kepada dat yang memberikan amanah kepercayaan dalam segala bentuk yang kita rasakan. Maka tatkala hidup hatinya tersentuh dengan kebenaran kalimat la ilaha, dia malu oleh Allah. Mau la ilaha illallah dengan penuh kesadaran. Ini air aqua dalam satu botol ini. Besar mana dengan satu bak? Banyak mana dengan satu bak? Banyak satu bak dengan satu kolam. Kalau Bapak paham ini dihina, lemparkan ke laut ini. Jadi bukan air mineral lagi, tapi air laut. Kalau sudah air laut, siapa yang akan mengalahkan air laut? Semua sungai mengalir ke laut. Betul. Bihaqi la ilaha. Orang yang sedang berzikir setinggi-tinggi derajat, tatkala zikirnya benar-benar dirasakan sedang mengingat Allah. Tapi tidak merasa tinggi, tidak merasa hebat. Merasa yang ada adalah fa'annal abdul mubtakir. Aku adalah hamba yang banget membutuhkan Engkau ya Allah, yang sama sekali tidak merasakan apa-apa. Itulah, semakin dekat kepada Allah, semakin tidak merasa kita ada kekuatan, kehebatan, kemuliaan. Maka wali Allah yang akan diarahkan kepada wali yang mursyid ataupun kepada wali yang dikamilkan, semakin tidak tahu dia berkaromah. Bukan memproklamakan karomah, bahkan dirinya tidak tahu diri memiliki karomah. Kalau merasa tahu diri memiliki karomah, apalagi dicerita-cerita kepada orang lain seakan-akan ingin tahu bahwa kita berkaromah, itu adalah tanda belum benar cara kehambaannya di hadapan Allah. Karena manusia kadang-kadang rata-rata yang suka masuk membisiki iblis dan nafsu kepada kita juga sama. Apa? Istisrafuka ayya'lama bihususiyatika dalilun ala adami syirkika. Karena kebiasaan nafsu manusia itu, kalau ada kehususan-kehususan berupa sesuatu yang lebih daripada yang lain, suka ingin cepat memberitahu kepada orang lain dengan penuh rasa kebanggaan. Itu dalilun ala adami syirkika fi ubudiyatika. Itu tanda belum benarnya kehambaan di hadapan Allah. Apalagi mengaku mursyid, mengaku wali, nggak boleh, nggak boleh. Ya kalau orang lain husnudon ya nggak apa-apa. Itu mah pemberian Allah mungkin dari Allah, menggerakkan hati orang-orang. Tapi kalau diri mendukung dengan diramaikannya di Facebook, di macam-macam misal. Karena perkara-perkara seperti ini kalau tidak dijelaskan kan sulit. Karena itu dunia rasa. Nah, maka rasa itu kalau hinggap di diri kita tanpa ada pengontrol, maka akhirnya kita takut terjerembab. Karena hidup kita ini kan hanya sementara, tidak lama. Sakit, sehat sementara. Kaya, miskin sementara. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Maka bihaq la ilaha, merasa hebat, merasa apa? Maka kun tolibal istiqomah wala takun tolibal karomah. Biasakan oleh salik, oleh ikhwan ahwat yang kita inginkan, yang kita harapkan, ingin istiqomah dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam gerak dan diam kita, berperilaku kita, dalam mengesahkan Allah, memahasucikan Allah, sebaik-baiknya nilai kehambaan di hadapan Allah. Sampai istiqomah itu melahirkan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah mengasihkan kepada kita. Adapun istiqomah sudah dikasihkan, itulah karomah tertinggi. Karomah juga itu. Karomah teristimewa. Karomah yang paling luar biasa yang Allah kasihkan. La ilaha illallah. Itu diantaranya.
Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua. Amin. Dari mubtadi mencapai mutawasid. Amin. Dari mutawasid sampai muntahi. Amin. Akhirnya kita berlabuh di bahtera mardotillah. Berlabuh di lautan mardotillah. Berlabuh di lautan rahmat Allah. Bihaqqi la ilaha. Itu semuanya. Terus qalbuka ma'a rabbika, hati Bapa beserta Tuhan Bapa Allah. Wa rabbuka ma'aka, dan Tuhanmu, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu beserta Ibu. Palaisa baidan, tidak jauh, anka dari Ibu, anka dari Bapa. Bagaimana caranya? Kata tidak jauh, sedangkan Allah Maha Mukhalafatul lil hawadisi. Ya udah, di hati aja. Tatkala Bapak lupa Allah, berarti Bapak sedang jauh dari Allah. Tatkala Bapak ingat Allah, Bapak sedang dekat dengan Allah. Dalam arti fidairatul lisan wal akli, untuk lisan kita bahasa makhluk. Adapun Allah yang Maha Mukhalafatul lil hawadisi, itu dalam kehendak Dia yang absolut, yang maha otoritas, yang maha segala-galanya, hak beliau. Tapi untuk kita mengucapkan sesuai perintah Allah dan perintah Rasulnya boleh mengucapkan. Tatkala ingat berarti dekat bersama Dia. Tatkala lupa berarti jauh dari Dia. Tatkala ingat berarti hidup di Bapak Ibu. Tatkala lupa berarti mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyiti. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, yaitu bagaikan yang mati dengan yang hidup. Jadi kalau kita lupa Allah, berjalan, makan, minum, enak, lezat, kemana-mana, dihukumi oleh para ahlullah mah seakan-akan itu adalah mayit yang sedang berjalan. Tapi kalau ingat Allah, walaupun keadaannya dalam keadaan sakit, dalam keadaan orang yang kurang mampu, tidak kuat, tapi hidup hatinya, berarti dalam keadaan hidup yang sempurna. Nah, ideal menurut kita, dan mudah-mudahan menurut Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita masih diberkahkan kesehatan, sehat jasmaninya, dan diberkahkan kesehatan rohani. Sehat rohani yaitu selalu hidup bersama Allah, ingat Allah. Dan kesananya, idealnya ingin kita sebagai manusia sehat juga ekonomi. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itulah hidup kita. Maka dengan zikrullah ini akan diimplementasikan tentang apa? Bisa Bapak Ibu dalam kajian akademisi ilmu apa? Jangan ditinggalkan zikrullahi akbarnya. Mau ilmu apa aja, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu geografi, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu apa saja, karena ilmu ini adalah segala-galanya. Maka pandangan orang yang sudah diliputi dengan cahaya ma'rifat, dikuati dzikrillah, kekuatan mengingat Allah, maka Allah akan memberi kemampuan ingatan Bapak dan ingatan Ibu, suhudul kasroh fil wahdah, suhudul wahdah fil kasroh. Melihat satu di dalam yang banyak, melihat banyak di dalam yang satu. Itu karena hobinya sudah muncul, sudah menebar di seluruh organ tubuh jismani, organ tubuh ruhani. Nah, melihat satu di dalam yang banyak, melihat matahari, bintang, bulan, langit, tapi hatinya tembus kepada pemiliknya. Siapa? Allah. Melihat bulan bin bulan, siapa? Melihat orang sedekat sedikit, kasihan pada orang. Sedikit kasihan. Dengan sodakoh, dengan jariah apapun. Tapi melihat Pak Edi mengasih sodakoh kepada Pak Agus, orang makrifat hidup hatinya. Bukan hanya Pak Edi yang dilihat, tapi Pak Edi hanya dijadikan channel saja bagi karangan ahli makrifat sambil menatap Allah sedang tajalli dalam nama Rahman. Rahman itu kan maha sayang,
maha memberi, maha mengasihi. Maka tatkala Bapak ingin hidup hati itu, biasakan ya, sedikit-sedikit misalnya. Bapak dikasih uang, Bapak dikasih apa aja, pakaian, Bapak dikasih apa? Sebelum mengambil barang itu, sebelum mengambil tangan uang itu, hati Bapak hidupkan dulu. Terima kasih Pak Agus, boleh. Terima kasih Pak Edi, boleh. Tapi hati Bapak udah paham. La tamudan yadaka ila ahdi illa antaro annal mutia maulaka. Jangan dulu mengambil tanganmu kepada pemberian orang. Siapa nama orang itu? Pak Agus, Pak Ade, Pak Edi, siapa? Sebelum hati kamu mengenal siapa yang memberi sebenarnya. Annal mutia maulaka. Sebenarnya yang memberi kepada Anda adalah Tuhanmu. Bukan maksud ke Pak Edi, bukan. Pak Edi makhluk, Pak Agus makhluk, betul. Ini kalau tidak dijelaskan lagi, nyangka lagi kepada makhluk, menganggap Tuhan. Nah, ini hati, karena tembus kepada semuanya, tembus kepada pemilik segala-galanya. La tamudanna yadaka illa antara annal mutia maulaka bihaqqi la ilaha. Nah, itulah mudah-mudahan ucapan saya maslahat manfaat bagi saya sendiri, maslahat manfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mohon maaf kurang dan lebih. Mudah-mudahan kita diakumuri Syekh Ahmad Sohibullah Fatajul Arifin, diakumuri Syekh Sultan Aulia, dan diaku umat yang mendapatkan kasih sayang baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, dan barangkali masih ada apa gitu yang dipertanyakan, yang dikatakan dalam ilmu thariqah adalah halaqah. Dalam ilmu umum juga boleh kita curhat. Yang bisa kita jawab, yang tidak bisa sama-sama aja mencari. Karena ilmu kita ini sehebat apapun, yang kita banyak meraih ilmu, tetap masih banyak yang tidak tahu. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita diberkahkan ilmu. Amin. Diberkahkan amal, diberkahkan keikhlasan. Dan ya Allah telah mempertemukan di tempat ini penyelenggara dan bapak-bapak semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Allah telah mempertemukan, Allah telah menggabungkan, Allah telah memberjamaahkan kita semua. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dan disatukan kembali di surgamu nanti dengan kasih sayang, ridho dan ampunan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala-galanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain fi sabilillah. Wassalamualaikum.